Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara sosialisasi persiapan pelaksanaan P2MW Universitas Erlangga. Baik mahasiswa sekalian, di awal ini kita akan mendengarkan sambutan oleh Bapak Profesor Dr. Muhammad Hadi Subhan SH MHCN selaku Direktur Kemahasiswaan. Dipersilakan Bapak Hadi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Lando, kemudian selaku PIC dari kegiatan P2MW, kemudian Pak Afri selaku kasih di bidang program kegiatan kemahasiswaan, dan tentu yang sangat saya banggakan para aktivis kewirausahaan di lingkungan Universitas Erlangga begitu. Yang kedua, pada siang hari ini nanti akan dilakukan satu diseminasi mengenai ketentuan-ketentuan tata laksana mengenai P2MW. P2MW itu adalah program pembinaan mahasiswa wirausaha begitu ya. Ini adalah program yang resmi dilakukan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya katakan demikian berarti cakupannya adalah nasional ya. P2MW ini ya sama dengan seperti PKM Bimnas atau Peksiminas, Pomnas dan yang lainnya begitu ya. Sehingga kemanfaatannya akan sangat berarti bagi kalian para mahasiswa di lingkungan Universitas Erlangga. Manfaat yang pertama tentu ini adalah program kewirausahaan yang dapat memberikan nilai manfaat ya, karena langsung pada tataran kewirausahaan. Jadi bagi mereka yang sudah memiliki usaha dan kemudian diikutkan program ini dan seterusnya, itu tentu memberikan nilai tambah begitu. Kemudian yang kedua, levelnya ini nasional sehingga dapat membawa nama Universitas Erlangga. Yang ketiga tentu program kewirausahaan ini salah satu program yang menjadi andalan dari UNER ya. Kalau PKM Bimnas itu orang asosiasinya ke UGM yang top, meskipun tahun lalu digeser sama IPB. Kemudian kalau MTQ UM Malang ya, kalau ONMIPA ITB Bandung. Nah, kalau kewirausahaan kita akan membangun brand bahwa kewirausahaan UNER adalah leader dari perguruan tinggi lain ya. Tentu ini harus kita bangun bersama-sama dari aspek manajemen kita di bawah koordinasi Direktorat Kemahasiswaan yang tentu berkolaborasi dengan Direktorat Pembinaan Karir dan Wirausaha serta alumni DPKKA dan juga tentu Direktorat Pendidikan, karena ini ada hubungannya juga dengan pengajaran kewirausahaan. Dan beberapa 3 tahun terakhir prestasi P2MW ini sangat baik di Universitas Erlangga. Pernah juga memperoleh medali yang terbanyak, beda dengan Bimnas. Kalau Bimnas ada urutannya, tapi kalau P2MW itu ya dapat medali terbanyak itu menjadi satu membanggakan dari universitas maupun dari mahasiswa yang memperoleh piagam tersebut. Yang terakhir, kegiatan ini juga penting untuk mendukung namanya MPKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, seperti yang kita ketahui bahwa UNER juga sudah menerapkan bahkan sebelum MPKM dari kementerian itu berlaku ya, seperti mereka-mereka yang lolos di P2MW atau PKM Bimnas itu ada konversi-konversi tertentu baik skripsi maupun mata kuliah yang terkait ya. Tentu ini meringankan beban para mahasiswa tanpa mengurangi esensi dari kegiatan pembelajaran tersebut. Terakhir, terima kasih pada Pak Angga yang sudah mengawal terus ya, nanti tentu sampai expo juga ya, sampai tingkat terakhir dari kegiatan ini. Sehingga Universitas Erlangga dan para mahasiswa bisa berkegiatan di P2MW ini dan memimpin leading di sektor kewirausahaan.
Demikian, mudah-mudahan nanti P2MW kita tahun ini memperoleh prestasi yang tidak kalah dengan tahun-tahun sebelumnya, bahkan bisa lebih meningkat lagi, dan tentu bermanfaat bagi para aktivisnya, para mahasiswanya yang ikut kegiatan ini. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke sesi selanjutnya, dimohon untuk para peserta mengisi link presensi ada di kolom komentar. Selanjutnya kita akan mendengar sosialisasi persiapan pelaksanaan P2MW oleh PIC P2MW Bapak Angga Erlando, SE, M, EC, DEF. Silakan Bapak. Baik, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Ainul, saya manggilnya. Suara saya terdengar dengan jelas, Mas? Terdengar jelas, Pak. Baik. Ini slide-nya apakah juga sudah terlihat? Atau belum? Sudah, Bapak. Sudah terlihat. Oke, mungkin loading ini proses slideshow. Baik, yang terhormat Prof. Hadi Subhan selaku Direktur Kemahasiswaan Universitas Erlangga. Kemudian ada tim dari Ditmawa, yaitu Pak Afri. Selamat sehat, Pak. Wah, wajahnya selalu bersinar ya, panjenengan. Kemudian ada Pak Ainul ya, yang nanti akan jadi PIC operator sebenarnya. Kalau saya lebih ke sistem bagaimana kalian dibina nanti jika memang lolos di P2ME, dan nanti teknis operator sistem karena nanti serba online ya, penguploadan segalanya dengan Pak Ainul juga saya bantu seperti itu. Nah, langsung saja untuk sesi siang hari ini, itu adalah sebenarnya memang betul sesi sosialisasi. Namun saya ingin membawa semangat bahwa ya teman-teman harus juga terinternalisasi untuk menjadi juara umum, peraih prestasi terbanyak nanti pada P2MW 2023 yang belum ditentukan nanti acara puncaknya di mana. Begitu nggih, Pak Ainul? Rencananya masih dipertimbangkan ya? Ya, Pak. Rencananya masih dipertimbangkan. Tapi mungkin teman-teman berharapnya biasanya di luar Jawa itu biasanya. Nah, karena kemarin sudah di Jawa, semoga memang di luar Jawa jadi seperti itu. Tapi itu masih dipertimbangkan oleh tim pusat ya. Jadi saya ingin membawa semangat bersama, ayo UNER juara umum P2MW 2023 bersama dengan tim yang solid. Semoga kita bisa ya. Karena apa? Karena nanti kuotanya diperbesar dan kategorinya juga lebih variatif seperti itu. Nah, jadi P2MW ini adalah program pembinaan mahasiswa wirausaha yang sempat bertransformasi di zaman saya dulu waktu kuliah mungkin hanya ada PMW gitu ya, PKMK, wirausaha mandiri. Sekarang berkembang saat saya mungkin 2016-17 sudah jadi KBMI, KBMK dan seterusnya, sekarang bertransformasi menjadi P2MW seperti itu. Nah, semangat dari P2MW adalah menguatkan ekosistem kewirausahaan di perguruan tinggi dalam bentuk pembinaan. Nah, biasanya di dalam proses pembinaan ini, selain teman-teman nanti dilatih dan didampingi, akan diberikan bantuan dana bagi kelompok usaha, ya 3-5 mahasiswa untuk mengembangkan bisnisnya. Seperti itu. Jadi nanti akan diberikan bagi yang layak proposalnya, ide bisnisnya, implementasinya dinilai oleh Belmawa, Dikti seperti itu, nanti akan diberikan dana yang bisa jadi lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan yang diajukan. Seperti itu. Nah, karena nanti akan difasilitasi juga oleh perguruan tinggi, dari dana nanti teman-teman yang didapat ada potong-potongan yang bukan buat saya atau Ditmawa ya, tapi ya itu implementasi bahwa akan ada yang diambil untuk kepentingan bersama, yaitu pembinaan di luar jangkauan teman-teman. Misalkan ingin mengundang pelatih branding, pelatih digital funneling dan seterusnya, itu nanti akan digunakan bersama. Kemudian biasanya banyak mahasiswa itu sense memang sudah berwirausaha karena lingkungan ataupun karena mindset dan passion-nya, sehingga diharapkan nanti teman-teman yang ya
punya masih dalam bentuk ide, ya prototipe gitu, belum jalan-jalan banget, terfasilitasi. Teman-teman yang sudah berjalan usahanya, yang sudah bertumbuh, mungkin memiliki laba tersendiri dan berjalan ya minimal 6 bulan, itu juga terfasilitasi. Sehingga berbeda dengan P2MB di tahun 2022, P2MB di tahun 2023 ini ada dua tipe seperti itu. Jadi kalau tahun lalu hanya yang bertumbuh, jadi yang masih punya ide nggak bisa ikut. Sekarang yang punya ide bisa ikut seperti itu. Kemudian pendampingan nanti akan dilakukan oleh dosen, terus dari anggaran yang dipotong untuk kepentingan bersama tadi nanti untuk undang praktisi maupun mentor maupun apa yang dibutuhkan oleh teman-teman yang mungkin itu tidak ada di perguruan tinggi seperti itu. Ya, kurang lebih konsepnya seperti itu. Namun kalau boleh saya tambahkan nanti 5 itu ya pada akhirnya akan dikompetisikan di nasional dan diambil yang terbaik seperti itu. Nah, skema program P2ME sebagai bentuk esensi dari penguatan ekosistem perguruan tinggi di universitas yang ada di Indonesia, kita fasenya ya, pokoknya ya sudahlah kita tutup mata teman-teman semua bahwa akan ada dana yang mungkin bisa kita dapat karena skemanya seperti hibah seperti itu jika teman-teman mengikuti fasenya gitu. Nah, fase-fase yang diikuti di P2ME ini nanti pada akhirnya adalah mencetak ya wirausahawan di saat dia mahasiswa seperti itu sebagai bentuk salah satu indikator utama perguruan tinggi juga bahwa di saat mahasiswa ada yang sudah berusaha seperti itu. Nah, nanti ini untuk pengetahuan umum saja. Biasanya nanti setiap tim ya akan membutuhkan satu dosen pendamping gitu ya. Yang dulu, nah ini bedanya. Tahun lalu kuotanya hanya 6 proposal. Maaf, 5 kategori tapi 6 proposal gitu. Sehingga agar saya itu dulu memudahkan manajemen pendampingannya, saya menunjuk dosennya seperti itu karena biar bisa saya manage dengan baik. Sehingga dari 6 judul ya 3 saja dosennya gitu. Nah, sekarang karena nanti 18 ya naik kuotanya sehingga nanti sepertinya saya juga bisa menawarkan seperti itu siapa-siapa yang mungkin bisa mendampingi, tapi kalau teman-teman punya preferensi yang dianggap mungkin punya passion juga di situ dosennya dan nggak kesibukannya bisa dikondisikan dalam tanda kutip itu bisa dikomunikasikan gitu sehingga bisa lebih variatif dan fleksibel memuat dari berbagai unsur dosen di berbagai fakultas. Nah, nanti untuk ketentuan lebih lanjut, teman-teman apakah bisa ikut atau tidak, gitu. Karena kemarin sudah ada yang nanya bagaimana dengan mahasiswa vokasi, itu ranahnya di lomba yang berbeda seperti itu, ataupun kemudian Pak, format board-nya gimana? Nah, itu semua ada di ketentuan atau di panduan, teman-teman kalau searching program pendampingan dosen mahasiswa P2ME 2023, yang pertama kali muncul itu adalah panduan PDF dari pusat seperti itu. Nah, jadi bisa mulai searching sekarang di Google. Nah, ini yang tadi sempat saya jelaskan sedikit di tahun 2022 itu lombanya masih pada lomba yang tanda kutip ya kategorinya belum banyak sehingga kuotanya juga sedikit. Jadi pada tahun lalu 2022 itu maksimal anggaran yang diajukan untuk membangun bisnis 20 juta. Di mana 20% nanti dikelola oleh perguruan tinggi, tapi sebenarnya juga untuk teman-teman tidak dalam bentuk uang ya, tapi dalam bentuk fasilitas yang lain yang dibutuhkan, pendampingan dan seterusnya. Nah, di tahun 2022 gitu ya akselerasinya adalah membentuk startup sebenarnya. Maksudnya itu yang digital ya, tapi maksud saya itu berkembang untuk usaha-usaha yang sudah berkembang seperti itu. Nah, di tahun 2023 kita melihatnya ini adalah memberikan kesempatan yang lebih luas karena teman-teman bisa masuk salah satu kategori karena setiap satu mahasiswa hanya boleh ngirim satu proposal nantinya bisa dipelajari di panduan. Nah, teman-teman bisa memilih mana yang mau diikutin, tahapan awal atau tahapan bertumbuh. Nah, usahanya yang apa? Nah, saya yakin usaha di tahapan awal itu pasti lebih banyak. Oke, dibanding tahapan bertumbuh. Kenapa? Ya, tahapan awal gitu. Nah, sehingga ya maksimal usahanya hanya 15 juta.
gitu, dan manajemennya 3 juta, ambil dari situ gitu ya. Sementara tahapan bertumbuh usaha mahasiswanya itu 20 juta dan manajemennya itu 3 juta, seperti itu. Nah, tapi teman-teman tutup mata saja, pokoknya buat aja proposal yang bagus, yang sesuai dengan harapan teman-teman. Anggaran itu kadang kita sudah mengusahakan yang maksimal, dikasihnya bahkan bisa hanya setengahnya gitu, atau seperempatnya. Ya, nggak apa-apa, nanti kita bisa pikirkan solusinya. Ada juga yang buatnya sedikit tapi dikasihnya banyak. Nah, jadi kadang itu sudahlah, serahkan pada yang di atas gitu. Yang penting kita berusaha terbaik membuat proposal dan kebutuhan sesuai kebutuhan. Nanti jika teman-teman lolos ya sebagai tim yang didanai oleh Dikti Beloawa, maksudnya dari pusat, teman-teman juga akan ngikutin yang namanya camp, yaitu Indonesian Student Entrepreneur Camp, yang sepertinya akan berjalan dengan online dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang ada kurikulumnya gitu ya. Itu bermanfaat banget karena mungkin akan banyak narasumber-narasumber yang bagus. Kalaupun misalkan itu ada di Indonesia tidak jadi atau diserahkan ke kampus, kita juga akan berusaha memberikan fasilitas itu. Sehingga ekosistem keurusan di perguruan tinggi tadi yang disampaikan oleh Prof. Hadi, di tahun 2023 ya branding UNER sebagai entrepreneur ya, mahasiswa entrepreneur ya yang negeri itu semakin kuat. Kenapa? Karena kita selalu memberikan kejutan-kejutan besar di P2ME yang dulu juga namanya KBMI dengan cukup dominan mendapatkan banyak medali seperti itu. Oke. Kemudian ini tadi tahapan usaha yang dimaksud, tahapan awal itu apa? Ya prototipe, teman-teman punya gagasan, ide, sudah punya gambaran mengenai rencana keuangannya. Sementara kalau yang sudah usaha, minimal 6 bulan itu sudah jalan. Nah, kadang itu ada yang, Pak, saya baru 3 bulan, tapi sudah lumayan kok jualannya. Oke lah, kita bisa sesuaikan itu, tinggal nanti coba saya lihat apakah ini juga setara kalau itu dikatakan 6 bulan. Karena kan kadang ada yang belajar 3 bulan, tapi sudah omset atau labanya setara 1 tahun, mungkin saja kan bisa kayak gitu dibanding usaha yang lain. Nah, nanti kita bisa coba lihat apakah cukup rasional ya. Jadi intinya sudah jalan 6 bulan atau belum. Kalau sudah berarti di tahapan bertumbuh, kalau belum di tahapan awal. Nah, ini nanti kategorinya ya. Jadi teman-teman akan dibedakan ke dalam 2 kategori, yaitu awal dan bertumbuh, yang belum punya gagasan usaha matang dan yang sudah usaha matang kayak gitu ya. Nanti teman-teman kalau lolos akan mendapat materi-materi seperti ini kurang lebih ya. Kemudian untuk jenis usahanya ada 5+1. Jadi 5 itu pertama makanan dan minuman, budidaya, bisa ternak, bisa mungkin pohon, bibit gitu ya, udang, nah banyak tuh budidaya. Kemudian industri kreatif ini juga banyak ya, yang berbasis pariwisata, biasanya pernak-pernik, jilbab, kerudung gitu ya, atau kerajinan tangan yang lain bebas. Jasa dan perdagangan ya, karena jasa, nah mungkin di sini ada yang punya metode jasa transit yang cepat dan berkualitas misalnya. Nah, itu juga bisa. Kemudian manufaktur dan teknologi terapan. Nah, ini biasanya semakin canggih gitu ya, bentuk prosesnya itu semakin sedikit deh. Jadi dulu sempat kesulitan cari manufaktur dan teknologi terapan. Nah, nanti teman-teman dari Saintek semoga bisa berkolaborasi mungkin dengan teman-teman sosial untuk menemukan usaha itu di tahap awal atau yang sudah berjalan. +1 itu bisnis digital. Jadi bisnis digital itu lebih kepada aspek bisnis yang tahapannya hanya awal, gitu. Tahapannya hanya awal. Nah, sehingga ya itu komponennya paling enggak masih dikembangkan ya, gitu. Kemudian nanti untuk materinya tahap awal tahap bertumbuh itu sedikit ada perbedaan ya, biasanya yang ada perbedaan karena sesuai dengan kebutuhan bahwa produk brand essence yang berkaitan dengan ini produk itu di tahap awal sudah jalan ya sales and acceleration kayak gitu. Itu biasanya dibedakan. Tapi ada yang sama yaitu bahwa mereka tahu entrepreneur 101, building solid team, build design, legal business itu yang umum. Nah, sekarang mulai petakan teman-teman ingin mengajukan usaha apa, makanan dan minuman, monggo, banyak banget ya.
biasanya itu kalau di PIMNAS dengan kategori PKMK, makanan minuman ini termasuk yang paling banyak, dan biasanya kalau teman-teman hanya buat minuman, buatan makanan, buatan kue, atau membuat aneka snack itu biasanya jarang lolos memang, karena sudah harus berbasis saintek. Nah, sekarang teman-teman bebas tuh. Yang penting bisa memenuhi standar dari P2MW. Jadi kadang itu di konteks P2MW, ide terlalu kreatif seperti misalkan PKMK itu bahkan biasanya nggak menjanjikan. Di sini tuh kadang yang dilihat, ya nggak kadang, pasti ya, itu biasanya ya omset, bahwa real Anda jalan, kayak seperti itu. Ya, jadi omset itu wah sudah menjadi hal yang ini ukuran yang paling utama di P2MW. Budidaya, monggo, sudut pandangnya bisa peternakan, bisa perikanan, bisa pertanian. Nah, mana nih ya teman-teman bisa berbudidaya, silakan. Industri kreatif, wah ini yang termasuk biasanya banyak ya, karena biasanya mudah untuk dikembangkan. Ada yang berbasis kerajinan tangan, kaligrafi, patung, tari, termasuk mungkin. Nah, ini kadang ada gini, Pak, kadang kan industri kreatif ada yang jasa, Pak ya. Misalkan kalian membuat layar tancap keliling misalnya, misal ya. Nah, itu ya tetap industri kreatif, bukan jasa. Tetap berbasis seni budaya seperti itu. Kemudian di jasa perdagangan, nah ini juga kadang dalam tanda kutip bisa apa namanya salah kaprah, karena loh Pak, di situ ada kafe. Bukankah kafe itu juga ada di makanan dan minuman? Gitu. Loh, lihat di situ tidak termasuk kafe restoran. Kalau udah berbasis kafe restoran, dia masuk perdagangan. Gitu ya. Jadi jasa dan perdagangan itu semua aspek jasa monggo ya. Kemudian perdagangan yaitu yang ya jualannya dalam skala yang bertumbuh biasanya, kafe, restoran, rumah makan dan sejenisnya. Kemudian kalau jualan durian Pak, gitu. Misalkan kalian punya inovasi durian diapakan gitu. Nah, itu bisa jadi makanan dan minuman. Cuma kalau teman-teman sudah membuat apa namanya kafe durian gitu. Nah, itu berarti jasa dan perdagangan. Itu contoh. Kemudian dari sisi manufaktur dan teknologi terapan, ini yang biasanya sedikit ya pesertanya sehingga peluangnya besar untuk jadi juara. Itu berbasis IT, berbasis manufaktur, mohon maaf, bukan IT, berbasis manufaktur, kemudian apa namanya otomatisasi. Nah, itu biasanya di manufaktur dan teknologi terapan. Nah, ini yang tadi saya salah sebut, yang berbasis itu di bisnis digital. Biasanya tahapan awal teman-teman mau buat IoT, AI, ya, VR, GIS gitu ya. Apa namanya smart device atau aplikasi-aplikasi gitu. Nah, itu biasanya ada di bisnis digital. Jadi ada 6 ya. Dulu di tahun 2022 bisnis digital itu banyak sendiri, namanya WDM. Sekarang digabung ya, intinya sekarang P2MW ada 6 kategori, 5+1, yang 5 itu tidak berbasis digital, satunya berbasis bisnis digital. Nah ini, ya, jadi ide itu kan banyak, teman-teman dikatakan layak itu kalau memenuhi kriteria-kriteria seperti berikut. Di semua kategori yang bukan bisnis digital atau non bisnis digital. Nah, biasanya yang apa namanya dilihat itu di mindset kita biasanya yang idenya bagus. Enggak seperti itu, karena bukan kayak PKMK. Ini benar-benar yang ya prospek aja untuk dijual, jualan laku gitulah ya. Dimulai dari tujuan mulia, Nobel Purpose ya 10%. Jadi nanti setelah ini akan ada sosialisasi lagi, tapi dalam pendampingan membuat proposal seperti itu ya. Nanti akan diajarkan bagaimana membuat tujuan mulia atau Nobel Purpose 10%, memetakan konsumen potensial dengan metode STP gitu ya. Kemudian produknya, ya, jadi fokus kamu bedah produknya itu apa, terus how to sell gitu ya, pemasarannya seperti apa, marketingnya seperti apa, karena ada perbedaan antara apa sih itu iklan, ya apa sih itu promosi, apa sih itu publisitas, apa sih itu marketing. Nah, jangan sampai salah seperti itu. Kemudian ada sumber daya, teman-teman nanti membutuhkan apa aja manusianya ya. Nah, biasanya sering salah tuh kalian nggak menggaji diri kalian sebagai tim. Nah, tim itu ada gajinya sebenarnya. Itu jangan sampai salah, nggak dihitung ya di keuangan. Nah, itu ada di keuangan. Itu untuk 5 bisnis yang non digital.
Kalau yang digital, nanti teman-teman akan melihat di situ formatnya berbeda. Nah, maaf, formatnya berbeda. Kalau ini ada 6 dengan tujuan mulia sampai keuangan, tapi kalau di bisnis yang digital, ya, yang +1 ini, yang satunya itu seperti IWDM, karena basisnya IWDM. Jadi teman-teman buat problem and solutions, market analysisnya, competitor analysis, terus revenue stream dimonetisasinya gimana, termasuk generating income, termasuk mungkin strategi-strategi diskon, itu semua ada dimonetisasi, memanage nanti ke banknya kayak gimana, nah itu monetisasi, profil timnya, ya, terus tractions. Nah ini termasuk yang apa namanya sulit tuh di tractions. Ya, karena di traction ini teman-teman harus sepertinya membuka berbagai kuliah online di YouTube, apa sih itu tractions gitu ya. Karena ada semacam logaritma atau semacam coding atau semacam sistem yang teman-teman harus miliki untuk bisa melihat kapan pengunjung ini itu baru datang lagi, kapan dia tuh beli. Analisis itu harus dilihat di dalam sistem yang bisnis digital. Gitu. Ya, jadi ini sedikit lebih kompleks sehingga saya rasa memang tidak menutup kemungkinan bisnis digital ini untuk semua fakultas. Tapi saya yakin teman-teman harus menggandeng teman sistem informasi paling enggak. Ya, teman-teman harus menggandeng mungkin FTMM atau FST. Monggo silakan. Oh enggak Pak, saya bisa kok. Wah, alhamdulillah itu berarti kalian mungkin punya sisi lain. Itulah kenapa salah satu goals dari P2MW yang di dalam sebenarnya memuat unsur bisnis digital dalam tahun 2020 disebut IWDM itu ada MBKM-nya seperti itu. Nah, ini seleksi proposalnya. Jadi kita akan melakukan seleksi internal perguruan tinggi. Nah, ini ada timeline-nya. Kita ya saya kasih tahu juga di sini. 10 Maret adalah batas waktu mengirimkan proposal ke UNER. Karena nanti ada sekitar 10, 11, 12-an hari kita untuk melakukan seleksi, proses teman-teman kita daftarkan ke perguruan tinggi, UNER, dan ke pusat, dan nanti teman-teman juga harus mengikuti pendampingan membuat proposal yang bagus jika memang jadi kontingen dari UNER, dan bocorannya seperti ini. Di P2MW tahun 2022, karena kita bisa ngirim ngirim 6 proposal. Jadi saya dulu berpikir bahwa kemungkinan ini bocor ini. Kemungkinan akan ada 6 proposal yang lolos. Saya dulu optimis gitu. Karena masa ngirim 6 nggak ada yang lolos gitu. Pasti ya ada, dan saya berpikir itu lolos semua. Dan saya mindset-nya adalah semua kategori. Nah, saya punya pemikiran dulu di tahun 2022, semua kategori itu harus ada wakilnya. Harus. Gitu. Bahkan kalaupun wah ini banyaknya cenderung di makanan dan minuman gitu, yang manufaktur tadi, teknologi terapan nggak ada ya, saya akan cari gitu. Saya berusaha akan cari sampai mentok nggak ketemu ya sudah. Berarti memang nggak ada. Tapi sejauh saya berusaha itu ada. Sehingga maksud saya adalah tenang saja, tetap buat ya sebaik-baiknya, karena kalau mindset-nya adalah melakukan yang terbaik, ya, kalian akan dipilih sebagai yang terbaik kayak gitu. Tapi saya tetap akan berusaha mencarinya. Nah dulu karena ada 5 kategori ya dan 6 maksimal proposal, jadi 5 itu mewakili semua kategori dan +1 ya akhirnya saya masukkan di seingat saya perdagangan dan jasa karena dia buat kafe seperti itu. Jadi ya itu yang double. Nah sekarang, nah itu salah satu hasil evaluasi. Ditambah lagi dong Pak kuotanya. Nah sekarang nambah. Jadi ada maksimal 3 kelompok usaha, ya maksimal 3 kelompok usaha per kategori. Nah, dan ini nanti kalau dihitung, ya sepahaman saya, berarti ada berapa Pak? 18 ya Pak ya, Pak Inul. Maksimal 3 kelompok usaha, berarti kita kembali ke atas. Ini. Oh maaf. Ini tadi yang saya dengan Pak Inul sempat diskusikan. Usaha yang disebutkan Direktur Belum maksimal 3 kelompok usaha. Nah, 3 kelompok usaha berarti
mana tadi? Nah ini ya tiga kelompok usaha gitu ya. Jadi makanan dan minuman ya itu ada 3, budidaya ada 3, industri kreatif itu mungkin ada 3, jasa dan perdagangan itu ada 3, manufaktur dan teknologi ada 3, seperti itu. Kemudian nanti teman-teman akan melihat di situ bahwa saya Pak, berarti Pak, kalau saya ikut makanan dan minuman, berarti kalau saya ikut tahapan awal, jenis usahanya tahapan awal, apakah benar saya akan berusaha semaksimal mungkin agar lolos 3 terbaik di kelompok usaha minuman? Nah, yang kita pahami ya, sambil nanti juga kita terus koordinasi dengan pusat, tidak seperti itu. Jadi, pokoknya 3 kelompok usaha ini diperkategori dan kita ngambil yang terbaik. Yang terbaik berarti itu bisa isinya adalah pemula semua, tahapan awal semua, atau yang sudah berjalan tumbuh. Hanya, nah, tadi sempat koordinasi juga dengan Pak Inul, mungkin arahnya adalah memang kita memegang yang terbaik. Tapi karena nanti di pusat mungkin akan dibedakan, ya berarti setidaknya gitu ya, baik di kategori tahapan awal maupun di kategori bertumbuh, itu ada di antara ketiga itu. Jadi 3 itu nanti bisa tahapan awal 2, bertumbuh 1, bisa bertumbuh 2, tahapan 1. Nah, sambil nanti kita konfirmasi konsepnya ke pusat, gitu ya. Seperti itu. Jadi ya intinya sebenarnya teman-teman tutup mata dan melakukan yang terbaik saja di proposal, seperti itu. Itu nanti yang akan jadi apa namanya patokan ya, gitu. Nah nanti seleksi jika lolos di UNER ya akan dikirim ke pusat seperti itu, gitu ya. Jadi insya Allah nanti akan ada 18 kuota di Universitas Airlangga yang semoga bisa dipenuhi. Dan di 18 itu kita sebenarnya punya target kalau bisa ada di tahapan awal, misalnya gitu ya 9 tim, dan di tahapan bertumbuh 9 tim. Kita punya target itu, paling nggak imbang. Tetapi memenuhi semua jenis kategori usaha yang ada 6 tadi gitu. Cuma untuk apa namanya bentuk usahanya dia sampai tahapan awal atau dia sudah berkembang, nah nanti kita menyesuaikan ya kuotanya, dicari yang terbaik seperti itu. Nah kemudian teman-teman ya nanti usulan proposalnya bisa sama-sama kita apa namanya kawal. Ini nanti saja dipikirnya yang penting teman-teman itu lolos dulu di UNER gitu. Nanti kita akan ada pelatihan itu lagi. Ini alokasi pendanaannya, jika teman-teman merasa masih tahapan awal 15 juta, jelas ini lebih besar dari PKMK. Kalau sudah bertumbuh 20 juta. Yang dibiayai berapa Pak? Ya mereka yang tahu pusat ya. Tapi nanti perguruan tinggi akan diberikan bantuan manajemen sebesar 3 juta per kelompok usaha ya. Sehingga kalau kita ada 6 gitu ya. 18 maaf, berarti ya dikalikan itu. Ya artinya sebenarnya semakin banyak yang lolos itu semakin besar tanggung jawabnya, walaupun mungkin alokasinya bisa semakin besar, tapi ya semoga kita bisa mencapai hasil terbaik lah dari itu. Kita kalau manajemen ngikut pasti pusat, tapi kalau teman-teman itu harus fokus agar bisa lolos dulu. Ini penjelasan untuk manajemen pada intinya. Nanti teman-teman dalam membuat anggaran itu sesuai dengan RAB peraturan yang berlaku ya, jangan sampai salah gitu. Tapi ini nanti ranahnya Pak Inul dan saya, gitulah. Itu. Kemudian timeline-nya ya, timeline-nya nanti maaf sebelum timeline. Ini proporsinya. Nah, kalau bisa duit-duit yang untuk tahapan awal ya untuk pengembangan produk dan produksi jualan ya. Sementara untuk yang bertumbuh ya kamu harusnya meningkatkan riset, ya, meningkatkan produksi dan mengembangkan. Misalkan baru usahanya 1 jadi 2, jadi 3 punya outlet dikontrakan, sekarang ada di tempat yang lain. Jadi ya berkembang. Pak, yang tahapan awal boleh nggak sampai legalitas? Ya di sini sih tidak diwajibkan ya.
yang bertumbuh yang diwajibkan. Tapi kalau di awal kamu bisa dengan cepat sampai legalitas perizinan itu bagus banget sebenarnya. Jadi itu nilai plus sepertinya. Ini nanti apa namanya yang dilarang gitu ya. Jadi sebenarnya gini. Nanti teman-teman juga di keuangan semoga bisa di coaching juga nanti bahwa semua apa namanya standar B itu ikut Permen Keuangan ya tahun 2022 nomor 83 PMK 02 bahwa PT dan mahasiswa harus memberikan yang tidak boleh diajukan belanja modal tuku mesin geden gitu lebih dari 1 juta ya di bawah itu barang inventaris laptop juga bisa deh itu tadi ya sudah jelas kepentingannya adalah untuk produksi yang mungkin bisa nyemat dulu kemudian mengembangkan usaha berarti mungkin mengembangkan dari sistem pemasaran. Nah, terus barang inventaris honor kepanitaan orang per bulan nggak ada tapi kalau mungkin honor untuk narasumber ya itu boleh. Nggak boleh untuk utilitas ya itu harusnya sudah di produk Anda di usaha Anda gitu ya biaya komunikasi dan pakai data wifi itu juga nggak bisa karena asumsinya ya sekarang ini ya bisa di kampus gitu honor dan konsumsi kelompok usaha nggak bisa gaji karyawan nah itu nggak bisa tapi lebih kepada how to develop your business gitu nanti itu diperhatikan saja di panduan gitu ya. Kemudian ini jadwalnya ya sosialisasi 20 sampai 21 Februari itu yang dari pusat tapi mohon maaf ini di UNER tanggalnya 20-an menuju 29 tidak sesuai timeline tapi insya Allah kita akan mengejar sesuai timeline 21 Maret kita sudah upload semua dan biasanya karena server down teman-teman harus ngupload di tanggal sebelum 21 kita punya mindset seperti itu nanti di tim internal apa namanya PSI dan Ditmawa. Jadi kalau bisa tanggal 19 20 itu sudah upload, nggak ada tanggal 21. Pak, kan barangkali tunturis kita jangan mindsetnya gitu. Kita mindsetnya sebelum tanggal 21. Jadi tanggal 19 atau tanggal 20 kita sudah beres. Ya. Terus kegiatan-kegiatan kalau lolos ya itu dipikir nanti. Oke, yang penting lolos dulu. Nah, ini contoh yang tahun lalu dari UNER ya, di kategorinya tuh kita ya ternyata yang juara dari ratusan peserta, ratusan perguruan tinggi, Dek. Nah, bayangkan ya. Jadi kategori makanan dan minuman itu hanya memperebutkan juara 1 sampai harapan 3. Jadi ada 6 dan juara satunya itu UNER. Dia membuat makaroni dari ubi yang sehat seperti itu. Karena glitennya itu free. Saya kira dulu rendah, ternyata free ya. Jadi namanya makasih rek sehatnya bertubi-tubi kalau seperti itu. Jadi dia buat dia buat makaroni dari ubi. Terus juara 1 juga ada dari kategori peternakan, budidaya, dia peternakan. Jadi telur bebek dia ya produknya, tapi ingin dia buat premium dengan menurunkan tingkat kolesterol, ya, yaitu ada tekniknya lah yang tidak saya buka di sini. Tapi itu salah satu inovasi yang bagus, gitu ya. Jadi udah 2 kita menang. Gitu sempat kita itu ada perdebatan karena sama-sama dapat medali yang sama dengan ITS tapi ITS itu sebenarnya karena dia di WDM tapi kalau di P2MB kita lebih banyak lebih unggul seperti itu. Oke terus kita juara 3 di kategori jasa dan perdagangan. Nah ini kebetulan bimbingan saya juga dia inovasinya itu buat fruities yang premium dan sewanya cepat lah kurang lebih gitu jadi ya itu jasa kayak gitu. Nah dulu kan kuotanya 1 ya atau maksimal 2 kalau boleh double dari kuota yang ada. Tapi dia tuh satu-satunya dari bidang jasa dan prosesnya sampai ke juara 3 sangat dramatis tuh. Jadi ya jasa kayak gini contohnya. Oke, kalian pasti punya ide lebih bagus seharusnya. Mungkin seiring dengan perkembangan waktu kalian bisa berpikir itu, ya. Itu juara 3. Jadi medali emas dapat 2, medali perunggu dapat 1. Nah, juara 8-nya itu manufaktur dan teknologi terapan. Yang saya target beliau ini, mahasiswa ini ya, itu saya kira minimal juara 3 gitu. Ya belajar sedikit. Padahal dia sudah menang di Korea ya pada waktu itu. Jadi nilai plus. Jadi dia tuh buat minyak serai gitu untuk aromaterapi gitu ya. Namanya Blair di FTMM. Jadi teknologi terapannya dia tuh ya apa caranya serai itu bisa lebih optimal penggunaannya untuk aroma terapi kalau salah ya. Itu. Terus yang finalis yang dia buat
hijab. Loh Pak, hijab kan usaha kayak biasa gitu ya. Ya itu maksud saya, karena P2M itu mana yang real, kemudian jalan gitu ya, inovasinya kadang itu juri akhir gitu. Kalau inovasi kalah sama yang laku terus, ya yang laku terus. Nah, ini sebagai contoh nih, saya mengingat betul juara satunya jasa dan perdagangan. Juara satu jasa perdagangan itu dari UNY. Usahanya adalah reparasi motor jadul. Itu memang Jogja tempatnya. Jadi motor-motor Vespa, CBR yang zaman dulu ya, kemudian ada motor-motor tua, termasuk Astra, Astrea gitu ya, sorry, Astrea Grand gitu. Impreza itu dia itu usahanya dari UNY dan dia juara satu. Karena apa? Ia memang menunjukkan ini di Jogja laku banget walaupun di sana banyak kayak gitu. Nah, itu nanti yang di pertimbangan silahkan. Nah, sayangnya contoh-contoh ini ya contoh yang jalan. Artinya bertumbuh. Teman-teman harus nyari kalau memang belum sampai tahap ini ya ikut yang tahap awal saja kayak gitu ya. Nanti jika teman-teman lolos, kita akan mengkonversinya. Teman-teman intinya bisa bebas 2 matkul ini kalau lihat prosesnya ya. Bebas 2 matkul yang direkomendasikan dari pusat. Kalau di peraturan rektor, acara semacam ini tuh 1 mata kuliah, tapi coba kita dorong agar bisa 2 matkul dibebaskan dalam tanda kutip dan mengulang nilai maksimal. Kita bisa mengusahakan itu. Semoga bisa seperti itu. Jadi ya kita fleksibel sebenarnya dengan aturan ini, tapi semoga tidak jauh banget dari implementasi di aturan ini. Seperti itu ya. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Teman-teman nanti bisa mendownload panduan P2ME 2023 di internet. Kalau teman tulis P2ME 2023 itu langsung keluar panduannya PDF. Nah, nanti untuk lampiran-lampiran bisa kita diskusikan kalau ada yang mau tanya, dan nanti dari teman-teman ngisi di Google formulir Google-nya, nanti Pak Ainul akan buat grup, kita bisa koordinasi di situ untuk update-update, karena ya Mas UNER itu sangat banyak yang minat, pasti akan lebih sedikit kan dibanding jumlah UNER. Nah, agar kita bisa memanage teman-teman yang memang niat banget, ya itu kita buatin grup nanti. Dan teman-teman kalau ada teman yang mau diundang silahkan, selama itu positif untuk pengembangan P2M di UNER, monggo kita buat ya. Ini lampiran-lampirannya bisa dipelajari sambil jalan, dan ada pelatihan lagi nanti dengan salah satu juri nasional yaitu Bu Siwi dari FEB, senior saya nanti ya kita coba fasilitasi seperti itu. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan Pak Ainul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ando. Mungkin dari teman-teman mahasiswa ini ada pertanyaan yang mau diajukan. Silakan ya, bisa langsung open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan nama saya ya, izin bertanya. Untuk yang tadi itu yang juara satu yang untuk Makasih Re itu, kira-kira sistem bisnisnya dia itu kayak gimana ya Pak? Maksudnya kan tadi kalau dibilang itu kan yang dinilai itu kan kayak lebih ke dia lakunya, dia sistem bisnisnya gitu ya Pak ya? Nah, itu kira-kira dia sistem bisnisnya tuh gimana, dan apakah dari makaroni yang sehat itu tadi itu juga dinilai, maksudnya kan produknya itu kan kayak membawa nama kesehatan lah istilahnya ya Pak ya. Nah, itu dia itu apakah dinilai juga dari situ atau cuma karena dia itu laku banyak terus sistem bisnisnya bagus atau gimana Pak? Ya, terima kasih Pak. Oke, sebentar. Ini saya ngirim itu dulu materi ya tadi yang ditanyakan. Oke, sebentar. Sambil saya juga ngirim ini ya panduannya ya. Oke, sebentar. Oke, semoga bisa di-download ya di chat. Oke, nanti juga kita bagi di grup WA. Oke, jadi pertanyaan adalah saya nggak tahu, tapi rasanya sense dari pertanyaan itu pertanyaan yang optimis bahwa sepertinya saya bisa membuat lebih bagus dari Makasih Re. Itu yang saya tangkap ya, saya menangkap pertanyaan yang optimis. Nah, itu sistem bisnis seperti apa? Kebetulan memang Makasih Re ini tuh mahasiswa manajemen ya di manajemen FEB UNER seperti itu. Jadi
timnya cukup kompak dan solid, ya, bahkan salah satu jadi mawapres itu di FIB. Nah, dia membuat inovasi yang bisa jadi itu banyak dilakukan, bahwa ada keripik dari ubi, ada makaroni dari ketela dan seterusnya. Yaitu memang ide yang termasuk red oceans, banyak pesaing bisa jadi di masa depan. Nah, tetapi ya dia bisa meyakinkan ya dari proposal maupun dari juri bahwa ya kebanyakan yang namanya cemilan glutennya tinggi, salah satunya gitu. Sehingga ya dia memastikan bahwa itu tidak tinggi. Di dalam proses dia itu ikut lomba itu, ya ada ujinya untuk melihat benar-benar bisa dibuktikan glutennya itu tidak tidak ada seperti itu. Dengan bagaimana lihat dari dana tadi kan kamu bisa cek lab, kayak gitu. Itu boleh, makanya ya berkembang kategori bertumbuh karena memang kategori di P2M 2022 itu bertumbuh seperti itu. Kemudian pemasarannya seperti apa? Ya dijual biasa. Bahkan awal-awal saya melihat rekoso ya, atau berjuang banget ternyata dia masih belum punya tempat yang proper, jadi masih di dapur biasa gitu ya. Jadi seperti itu. Cuma ya teman-teman di Makasih itu dia paham bahwa ya jualan seperti ini tuh harus higienis, maka tempatnya kemasannya itu harus bagus. Walaupun mungkin ada kelemahan bahwa plastik nggak degradable ya, tapi paling enggak itu samalah kalau itu ditaruh di Superindo atau di misalnya minimarket seperti itu, ya layak ada di etalasenya seperti itu. Terus ya dijual biasa, cuma memang ada beberapa strategi marketing karena mereka itu manajemen ya, seperti di media sosial, funneling, kalau ada teman-teman student outbound, dia juga coba, wis gawe ning kedutaan besar gitu. Ya jadi ada effort lah bahwa itu memang penjualan juga terus berkembang. Ya itu mungkin kalau Mbak tadi saya lupa namanya buat usaha gitu ya. Misalnya usahanya adalah membuat stik dari bongkol pisang. Jadi pisang itu kan di bawah ada itinya ya, ada umbinya yang besar. Terus kamu bisa stik yang enak, keripik stik itu menurut saya nggak ada beda jauh idenya dengan Makasih Resi ubi itu gitu. Karena sama-sama ya prosesnya intinya buat makanan dari bahan tertentu. Tinggal nanti di proses pendampingan, pembinaan akan belajar marketing seperti apa, jualan seperti apa, kemasan desain seperti apa, funneling di media sosial dengan memberikan AdSense seperti apa, itu yang harus diperkirakan. Makanya aspeknya banyak kayak gitu yang bisa dinilai. Semoga bisa menjawab ya, Mbak. Tapi saya kasih ide nih, Mbak. Iya, Pak. Jadi Iya, Pak, bisa. saya itu ini subjektif ya. Nanti silakan kalian menangkapnya kayak gimana. Saya itu merasa di Surabaya itu sulit menemukan yang namanya ini sederhana nih. Yang namanya mie ayam enak dibanding di Jakarta mungkin, di Solo gitu. Saya sulit menemukan bakso enak. Maksud saya, ya ada jualan bakso, tapi maksud saya yang benar-benar primadona seperti di Solo atau di Jakarta itu ini. Karena saya merasa di Jakarta itu di pinggir jalan pun enak gitu. Nah, terus saya analisis gitu ya. Ada satu perbedaan bahwa yang namanya kerupuk pangsit di sana di Jakarta di Solo itu memang enak. Ada yang bentuknya pipih kecil-kecil gitu ya, kotak-kotak, ada yang besar dan seterusnya. Terus saya mikir, kenapa ya? Kok nggak ada yang jualan itu? Gitu. Ya akhirnya ya mungkin inilah budaya juga, kadang belum tentu kita bisa selesai dengan hal-hal seperti itu kalau tatarannya ide gitu. Tapi pada akhirnya saya coba survei. Spesial hanya di keripik pangsitnya. Ya, jadi keripik pangsit itu yang salah satu enak itu ada di Brebes, Cirebon gitu. Karena kerupuk bawang namanya. Jadi ya pangsit gitu, ada yang bentuknya panjang-panjang, ada yang bentuknya kayak kerupuk. Dan itu enak menurut saya. Tapi kok nggak ada ya? Termasuk jarang, itu sulit nyarinya gitu. Nah, kalau ternyata itu bisa dikembangkan dengan bahan yang lain,
Karena kan banyak itu mungkin masih tepung dan seterusnya, tepung beras dan seterusnya nggak tahu. Kamu bisa menemukan dengan bahan rasanya sama saja atau lebih enak. Itu sama dengan kayak makasih Rek. Buat sesuatu yang ya umum kan, keripik, kerupuk, makaroni itu kan umum. Tapi bahannya apa dan memang ada pasarnya kayak gitu. Itu sih. Loh Pak, itu biasa banget Pak idenya loh. P2M itu laku yang dicari nanti pada akhirnya. Kompetisinya laku nggak kamu gitu. Gitu ya. Ya Berarti semoga lebih menjawab. ke kayak produknya ya Pak ya? Inovasi Iya. dari produk ya? Oh ya. Iya, jadi inovasi produk itu termasuk juri yang terakhir saat semua itu bagus. Kamu ada inovasi apa? Kayak yang telur bebek. Telur bebek kan ya biasa kan, maksud saya ya di budaya itu telur bebek. Tapi dia menemukan metode menekan kolesterol dengan formula apa namanya beberapa teknis. Terus dia uji di lab. Ini setelah saya treatment kayak gini bener nggak kolesterolnya turun? Oh turun, tapi tingkat kasirnya jadi meninggi. Nah dia mikirnya di situ. Oh kemasannya biasanya bebek ya dengan krep plastik kayak gitu dia buat yang kotak, terus dia lempar di depan juri, nggak pecah kan Pak gitu. Itu yang akhirnya inovasi-inovasi yang teknis juga. Tapi ya penting inovasi itu. Tapi maksud saya kalau kamu isinya itu biasa Pak, saya buat kue kering Pak dari jadi bentuknya nastar. Nastar kan biasanya rasanya manis gitu Pak ya. Saya punya bom nastar Pak, rasanya mengejutkan. Nah, ya monggo, silahkan. Nah, tapi nanti jurinya Pak sehat nggak? Kayak gitu kan akhirnya. Itu dipikirkan sambil jalan. Ya, semoga menjawab ya. Iya Pak, menjawab. Terima kasih ya Pak. Ya. Silakan mungkin ada pertanyaan. Langsung saja Wah, Rizka Novi. silakan. Rame ini Pak. Ya, lebih rame, lebih bagus. Tak kirim ulang. Ayo. Ya, silakan Harusnya mungkin bisa Ariska. open mic dulu. Ya, tak kirim ulang ya. Coba. Terima kasih. Halo, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Baik, terima kasih Terdengar Pak. jelas. Iya, mohon maaf izin bertanya Pak. Kemarin saya juga mengikuti sosialisasi program mahasiswa wirausaha AYE dari BPKK dan saya menjumpai ada sedikit orientasi perbedaan ya. Kalau di AYE itu kalau tidak salah orientasinya adalah kreatif dan inovatif. Tapi dari yang Bapak sampaikan tadi untuk P2MW orientasinya adalah produk itu laku atau tidak terkait dengan perkembangan bisnis itu sendiri gitu ya Pak. Kemudian untuk pertanyaan saya apakah berarti tetap ada prioritas atau kesempatan bagi mahasiswa yang mungkin usahanya biasa-biasa saja kayak membuat produk yang mainstream tapi yang penting itu laku begitu Pak. Kok suaranya ini hilang? Itu laku terus hilang deh suaranya tadi. Iya, sudah Pak. Maksud saya adalah apakah ada kesempatan atau prioritas untuk mahasiswa yang memang bisnis kita itu produknya mainstream, sudah ada di mana-mana, sudah umum, tidak ada inovasi atau kreativitas, tapi yang penting berkembang atau laku begitu. Apakah benar begitu? Oke, ya itu tidak 100% benar. Saya bisa katakan seperti itu. Maksud saya, jadi kita kembali ke logika penilaian, ya logika ke penilaian bahwa orientasinya apakah profit, gitu ya? Iya, harusnya profit. Kenapa? Karena kamu salah satu goal dari ekosistem wirausaha itu adalah mencetak wirausahawan yang jelas kamu punya usaha dan kamu punya apa namanya laba gitu. Nah sehingga kalau saya tanya, Pak ini usahanya mainstream. Nah ini kembali ke kita penilaian, usahamu mainstream nih, ya kerupuk gitu misalnya, kerupuk apa ya, kerupuk udang gitu misalnya. Tapi udangnya udang khusus apa gitu misalkan. Tapi kamu punya tujuan mulia. Pak, masalahnya ini loh Pak, apa namanya pembudidaya udang, para pembudidaya udang itu kadang kejatuhan harga. Nah, kejatuhan harga itu kasihan gini. Nah, kamu punya Nobel Purpose tujuan mulia di situ. Saya salah satunya ini harusnya ada inovasi. Oh, kamu pengen buat keripik atau sari buah naga tuh. Oh, di Banyuwangi kan buah naga itu sampai excess supply hingga akhirnya di Surabaya sekilo 3.000. Saya mikir loh. Nah, di Banyuwangi sebagai penghasil buah naga terbesar di Jawa Timur, kalau di Surabaya 3.000, 5.000 di sana berapa ya? Oh, berarti di sana belum dikembangkan. Bisa nggak ya saya kembangkan? Oh, jadi ini aja deh minuman probiotik misalnya atau minuman apa dari buah naga. Biasa kan, yes minuman gitu, tapi ada tujuan mulia di situ. Oh, berarti kamu memenuhi kriteria itu kan kayak gitu. Walaupun usahamu mainstream.
Terus ada konsumen potensial, bahwa ya memang akan laku gitu. Kamu punya segmentasi, ya segmentasi kamu bisa dengan berbagai metode ya, rumus TAM gitu kan. Nah, boleh kamu sudah menargetkan itu ada, kamu punya posisi unik bahwa di Surabaya kalau lagi musim panas ini seger-seger masuk ini berarti ya oke lah buah naga misalnya gitu kan. Produknya oke, kita di situ menilai inovasi. Ya, keunikan produk yang memiliki daya saing. Pada akhirnya memang seperti itu. Tapi maksud saya, itu tidak sesetrik seperti PKMK seperti itu. Bahwa teman-teman bisa menyelesaikan masalah konsumen dari hal tersebut itu bagus. Oh, ternyata buah naga itu melancarkan ini ya, pencernaan. Dan kalau dibanding Yakult, murahan buah naga ya, secara kapasitas milih airnya misalnya lebih banyak. Oh, Yakult itu harganya mungkin 3,5, tapi kalau buah naga misalkan 10.000 sih, tapi senilai 10 dari Yakult misalnya. Itu menyalahkan masalah konsumen. Nah, sehingga kembali juga tetap penting untuk laba laku segala macam. Tapi maksud saya, inovasinya itu tidak perlu dipaksakan. Yang penting menjawab kriteria ini. Kayak gitu. Bisa menjawab? Halo? Ariska tadi? Halo? Iya Pak, sudah menjawab. Terima Ya, kasih. gitu. Itu konsepnya. Jadi silakan dipikirkan saja gitu. Mungkin Reza? Ini ada yang resen, Reza? Reza bisa langsung open mic. Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya izin Salam. absen karena ada kendala di kamera. Saya izin beberapa bertanya Pak, beberapa Ya. pertanyaan. Saya di SMA itu punya penelitian yang itu berujungnya ke inovasi sih. Itu masker herbal. Nah itu bisa nggak Pak buat ke manufaktur kayak minyak tadi. Nah terus kan saya kebetulan di kedokteran hewan. Nah itu kalau misalnya nggak relevan sama jurusan saya bagaimana ya Pak? Terus juga saya ingin bertanya gimana kesempatan paling besar tuh di mana ya letaknya Pak agar lolos itu. Seperti itu sih. Terima kasih. Oke, jadi idenya tadi masker herbal, masker aromaterapi, masker yang wangi mungkin ya. Masker bisa jadi kayak apa namanya? Apa itu kamu tuh humidifier ya. Jadi mungkin bisa keluar asapnya. Pokoknya mungkin banyak inovasi lah ya yang mungkin bagus untuk pernapasan, misalnya seperti itu. Apakah itu masuk manufaktur dan teknologi terapan gitu? Nah, kamu harus baca definisinya ya, bahwa manufaktur dan teknologi terapan itu tadi pembuatan mesin, komponen pendukung proses, gitu ya. Kemudian apa namanya pembuatan kemasan, gitu, tekstil dan garment otomotif. Jadi memang basicnya benar-benar manufacture alat kayak gitu. Nah, gimana dengan tadi kamu kayak masker? Masker itu bisa masuk fashion, sehingga ya bisa masuk di perdagangan, gitu. Ya, itu konsepnya. Nah, tapi ini ada inovasinya, Pak, karena inovasinya aromaterapi segala macam. Nah, karena kemarin yang Blair itu, ya, yang minyak serah itu, dia itu ini antara masuk apakah perdagangan atau teknologi terapan. Walaupun dia tuh punya mesinnya, tapi maksudnya mesin itu nggak dia jual gitu, tapi sebagai inovasi dari menghasilkan minyak Blair yang bersaing lah kurang lebih gitu. Dan di situ dia ramah lingkungan kayak gitu. Tapi ya saya berfirasat apakah itu yang membuat dia jadi juara harapan 1 gitu. Padahal sudah bagus gitu. Nah, sehingga ya kita belajar dari situ kalau kamu memang produknya aromaterapi atau sesuatu yang tadi masker herbal itu masuknya perdagangan kalau melihat bahwa itu bagian dari fashion kayak gitu kan. Sekarang masker itu juga kayak fashion. Kecuali apa namanya kamu buat mesin membuat itu, nah, itu bisa jadi manufaktur di bidang apa tadi pembuatan masker ya, dan seterusnya. Nah, kamu dari apa kedokteran hewan tadi ya? Halo, Reza, kamu Iya dari Pak, saya dari ya dari kedokteran hewan kedokteran hewan, Banyuwangi. ya saya kedokteran hewan Banyuwangi, tetapi apa namanya idenya masker, apakah masuk akal Pak? Ya bebas kok, yang penting kamu itu masih mahasiswa kan.
nggak apa-apa. Sehingga kuncinya ya buat tim yang solid bahwa saya kedokteran nggak belajar akuntansi, misalkan saya bingung yang hitung-hitung piye sih laba segala macam gitu. Karena ya itu tadi kalau kamu usaha jangan-jangan kamu dapat laba kamu anggap itu laba bersih gitu. Jangan-jangan kayak gitu. Nah, padahal kamu belum digaji. Ya, kamu kan harus dikurangin itu. Nah, silakan berkolaborasi dengan teman-teman akuntansi. Oh, ini sebenarnya pemasaran itu ada tekniknya loh. Kenapa kemudian saya waktu ngeklik Shopee atau Tokopedia di aplikasi sekali atau di Google sekali kok muncul terus waktu saya lagi browsing. Nah, itu sistem-sistem funneling seperti itu ya. Itu mungkin kamu bisa belajar dari teman-teman SI atau manajemen pemasaran sehingga ya saran saya sih memang berkolaborasi gitu ya. Jadi kebanggaan banyak fakultas lah kurang lebih gitu. Ya kuncinya di mana ya? Kuncinya di jaringanmu nanti atau bagaimana cara kamu mencari teman, mencari relasi di organisasi atau teman-teman yang memang bisa kamu andalkan untuk itu, Reza. Kalau saya sih berkolaborasi memang betul. Begitu Reza. Oh ya, berarti ini masuk gimana? Nah, bisa jadi itu masih masuk tahapan awal karena belum produksi sama sekali, masih prototipe. Ya, sehingga tunjukkan prototipe itu kan, jangan sampai nggak ada prosesnya. Karena gini, ya, saya masih memahami dan memperkirakan bahwa juri itu sebenarnya jumlahnya tidak terlalu banyak, biasanya terbatas, sampai biasanya load-nya tinggi, sehingga kalau lihat proposal, sudah pada ke 30, ke 40, ke 50 misalnya, pasti jenuh kan? Nah, sehingga di dalam proses kamu buat proposal, buat yang bagus, tidak terlalu fancy, tetapi esensial. Bahwa kalau saya lagi ngomong metode pemasaran gitu, ya berarti ada pola desain tentang pemasaran. Bahwa saya lagi ngomong produk, ya aneh bentuk produknya. Bahwa saya lagi ngomong data misalnya, saya membuat itu dalam bentuk tabel. Bahwa saya lagi ngomong tentang Nobel Propose misalnya, kamu bisa buat list dan seterusnya. Tapi tetap sesuai format. Tapi maksud saya isinya, buat kamu itu memang ada kreativitas itu, ada keniatan di situ, ada warna seni di situ, sehingga ya niat proposalnya. Jangan kosongan. Semua ditulis terus. Nah, itu bukan hal yang bagus. Wong kamu jualan kan ada produknya kan. Mana produknya? Ada nggak kemasannya? Ada nggak bentuknya? Komposisinya? Nah, itu harusnya kamu membuat menjadi eye catching, ya, istilahnya seperti itu. Gitu ya, semoga menjawab Reza. Ada pertanyaan lagi? Izin Pak bertanya sekali lagi. Ya. Itu apa untuk pengiriman proposalnya itu di laman P2MW itu ya Pak ya? Nanti kita akan ada seleksi di internal Universitas Airlangga dulu. Jadi nanti kalau kamu masuk grup ya di WA ada informasi-informasi nanti di situ, nguploadnya nanti di Google Doc. Google Form, maaf, Google Form. Nguploadnya di Google Form, nanti kita seleksi. Kalau lolos ya kita panggil, kita dampingin untuk kirim ke universitas. Kalau ke Belmama, kalau lolos di pusat gitu ya, ya nanti kita terus berjuang sampai juara kan ya gitu. Gitu. Jadi buat dulu, pahami dulu, semoga nanti ada pelatihan pembuatan proposal gitu ya. Nah, ini Bu Siwi ada nih, saya searching Tri Siwi Agustina. Nah, ini ada Bu Siwi, beliau masih jadi juri ya Bu di nasional. Insya Allah, Nah, Pak. ini Bu Siwi masih juri di nasional sehingga bisa kita tanya nanti tips-tipsnya di proses pendampingan proposal selanjutnya. Tapi tadi saya penasaran juga Bu, ini terus story ya. Tadi saya tanya ke Pak Inul Bu Siwi dan menanyakan kejelasan bahwa ini ada dua jenis usaha, bahwa ada yang awal, ada yang bertumbuh, tetapi ada 6 kategori. Berarti gimana nih? Nah, semoga memang lombanya nanti dibedakan. Sehingga ya mindset kita dari 18 tim, kita berusaha nge-push untuk bisa ngirim itu dan memenuhi kuota itu. Tahapan awal, tahapan bertumbuh kita. Penuhi esensi di setiap kategori usaha, terus di setiap kategori harus ada yang ngirim, sehingga walaupun setiap kategori itu hanya 3 maksimal proposal, paling nggak ada unsur yang bertumbuh dan ada unsur yang tahap awal untuk usaha. Seperti itu. Mungkin kalau Bu Siwi mau menyampaikan sesuatu yang hangat-hangat, mungkin update-nya Bu, silakan. Mungkin masih di jalan. Iya, di jalan. Iya. Mohon izin ya teman-teman kemahasiswaan, saya gabung. Isu hangatnya sudah tersampaikan oleh Mas Lando, Pak Lando tadi bahwa IWDM
sekarang gabung ya pada P2MB. Artinya ini mengulang format 2 tahun yang lalu ketika IWDM memang masih gabung jadi satu. Sekarang tarik lagi gitu. Nah, yang kedua adalah kans teman-teman untuk kemudian mengirimkan itu lebih besar karena sekarang kan 18 proposal. Balik lagi 2 tahun yang lalu gitu. Jadi 18 proposal per perguruan tinggi. Kalau dulu kan tahun 2022 6 proposal aja gitu. Nah, padahal kita nolak banyak banget ya Pak Lando yang bagus-bagus gitu. Ya, itu dilema bagi kita. Nah, jadi bagi saya adalah silahkan teman-teman mulai cicil sekarang ngerjainnya. Untuk yang tadi disampaikan Pak Lando dengan format tadi ya, seperti misalnya apa itu noble purpose, apa kemudian bagaimana tentang segmentasi targeting positioning-nya, kayak gitu. Saran saya sih lebih cepat lebih baik untuk melakukan mungkin apa ya Pak Lando semacam pendampingan pengisian gitu, nanti setelah itu mereka ngirim, baru kemudian nanti Pak Lando tinggal nyeleksi gitu Pak. Ya. Itu karena pasti adik-adik, terutama yang bagi yang baru-baru gitu, yang baru ikut, itu apa sih noble purpose, kayak gitu. Terus gimana sih nyari nulisnya yang segmentasi targeting positioning, lalu kemudian apa sih bedanya antara, karena masing-masing, boleh ditayangkan tadi Pak Lando yang ini prosentase. Ya Bu. Tadi benar banget ya Pak, teman-teman semuanya. Jadi yang seperti Pak Lando bilang bahwa kata per kata itu sangat penting teman-teman untuk kemudian menjadi satu trigger gitu, bahwa kalau teman-teman di nomor tujuan mulia sekitar 10%, begitu konsumen potensial itu sudah mencuri hati dari juri gitu, itu pasti juri udah bilang, wah ini belakangnya bagus nih, kayak gitu. Nah, jadi kita udah nggak pernah, kita di belakang-belakangnya tinggal nyari lagi gitu. Oh ini titik poinnya, sehingga teman-teman nilainya bisa 20% tuh langsung full gitu. Nggak, juri tuh nggak ngasal ngasih, katakan cuma ngasih ongkos nulis gitu. Jadi apa sih bedanya konsumen potensial, lalu kemudian gimana sih nanti menyatakan tentang potensi pasar itu seperti apa, ukurannya kayak apa, kayak gitu. Itu lebih baik dilakukan sesi pendampingan dulu aja Pak Lando, supaya teman-teman itu nanti Pak Lando juga nyarinya juga gak susah gitu. Terus itu tadi Pak Lando yang tadi saya sampaikan, nggak perlu berbunga-bunga, yang penting teman-teman itu mengisinya ada ilmunya gitu ya, ada muatan informasinya yang sangat powerful gitu. Karena banyak kok yang kemudian ngisi itu ternyata diulang-ulang kayak gitu, tapi malah nggak malah nggak relevan sama maksudnya kayak gitu. Yang jelas teman-teman semuanya, yang ingin saya sampaikan pada teman-teman yang ada di UNER bahwa, sebentar, suara saya kedengar Pak Lando? Ya, terdengar. Ya, jadi yang jelas teman-teman, UNER selalu punya visi bahwa nggak hanya lolos, tetapi teman-teman mendapatkan pendanaan maksimal. Itu yang kami pentingkan. Jadi gimana tipsnya untuk mendapatkan pendanaan maksimal? Berarti isiannya itu harus diperkuat. Jadi contoh nih, misalnya teman-teman dapatnya 15 juta tuh, misalnya maksimalnya 15 juta. Ya gimana caranya anak UNER itu dapatnya 15 juta itu full, nggak kemudian dapatnya cuman 8 juta dan cuman 9 juta. Ya bukannya kita nggak bersyukur, cuman kalau kalian dapatnya itu nggak maksimal, gimana kalian akan powerful juga kalau misalnya mau menunjukkan kegiatan usaha kalian selama 5 bulan ke depan kayak gitu. Dan terbukti selama 5 tahun berturut-turut UNER tuh selalu dapat maksimal dananya gitu, nggak pernah yang kemudian dapatnya itu dikit gitu ya. Ya pernah sih dikit ya, tapi 1-2 aja gitu. Tapi ya karena memang kualitas dari isiannya yang penting. Itu sih menurut saya, Pak Lando. Baik, matur nuwun Bu Siwi. Jadi salah satu keuntungan dari UNER ya, itu tadi bahwa kita cukup diperhitungkan dari sisi tim apa yang ikut ya di P2MB KP ini yang sering kali berubah format, kemudian sehingga orang UNER juga dipertimbangkan, makanya Bu Siwi jadi juri gitu. Nah itu membawa apa ya, semacam manfaat
informasi yang terbaru bisa kita dengar lebih cepat, sehingga kita juga bisa lebih fleksibel dan dinamis untuk menerima saran yang agar teman-teman itu bisa optimal sampai juara 1 nanti di P2MW. Nah, nanti silakan teman-teman mungkin bisa di-share kembali nanti oleh Pak Inul, masuk ke grup informasi-informasi yang kita kurasi dalam grup itu diharapkan memang lebih intensif nanti. Pak, tapi kan boleh nggak Pak kita nggak ikut grup terus, tapi ikut, ya boleh-boleh saja, tapi maksud saya nanti biar lebih enak, tetap kita akan memberikan informasi itu ke seluruh masyarakat UNER gitu ya, tapi di grup itu harapannya lebih intensif, dan nanti akan ada pendampingan seperti tahun lalu sebelum teman-teman itu membuat proposal, setidaknya kan teman-teman sudah ada ide, sudah nulis sebisanya, nanti dibawa ke coaching offline, nanti mungkin dengan Bu Siwi dan saya juga. Di situ kita akan membredel apa sih tujuan mulia, bagaimana membuat nanti standar keuangan, rencana keuangan yang bagus. Ini sesuai nggak dengan peraturan kementerian kalau saya nganggarkan membeli printer 5 juta, itu jelas nggak kan? Nah, itu nanti kita bisa bredel. Yang penting teman-teman siapkan dulu idenya, nanti itu informasi selanjutnya baik di grup maupun di Instagram Ditmawa mengenai coaching untuk P2MW seperti itu. Seperti itu, Ibu. Mungkin ada yang pertanyaan lagi? Masih ada waktu, Pak Ainul, atau bagaimana? Pak, masih ada waktu, Pak. Monggo yang bertanya. Terima kasih kehadirannya Bu Siwi. Jangan kan di Pak Anwar. Silakan jika ada pertanyaan lagi. 4 punya saya. Tanya 10 total. Mau tak input semua. Itu maksud saya. Ini sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Pak. Lanjut. Yep. Oke. Oh, Hamas ini ada Pak Hamas. Oh iya, silakan Hamas. Langsung open mic. Ya, baik, terima kasih Pak Alando, Pak Ainul. Selamat siang, nama saya Hamas. Saya izin bertanya Pak mengenai kategori bisnis digital tadi. Untuk kan tadi yang di-sharing kan dari tim UNER kan kategori yang lain ya. Mungkin Pak Lando sharing terkait ada nggak tim UNER yang di kategori bisnis digital. Dan terus saya ingin bertanya juga mungkin dari tahun-tahun kemarin yang juara 1, 2, 3 di kategori WDM atau bisnis digital itu mereka membuat apa atau inovasi seperti apa. Nah, terus kemudian untuk bisnis digital ini kan biasanya mungkin saya ambil contoh saya membuat aplikasi gitu ya. Yep. Nah, tadi kan disebut orientasinya itu profit atau omset kan di P2MW ini. Nah, kalau misalnya dari segi aplikasi ini seperti apa sih Pak kalau misalnya omset, maksudnya kayak dari aplikasi ini atau kayak misalnya kayak yang download aplikasi banyak atau penggunanya banyak atau seperti apa sih Pak gitu sih. Oke. Ya, baik. sama ada tips. Ya, makasih ya Pak. Baik. Hamas dari jurusan apa Hamas? Manajemen Pak. Oke, baik Hamas, terima kasih pertanyaannya. Jadi, saya belum ngasih contoh yang bisnis digital ya, karena jadi gini, saya ini tadi mendadak aja ngasih contoh itu karena IWDM itu dulu kan bisa saya PJ-nya P2ME. Nah, kalau IWDM Bu Siwi gitu. Tapi saya kasih gambaran. Jadi dulu itu IWDM kalau nggak salah kuotanya nggak banyak ya, yang lolos hanya 2. Satunya itu dia buat kayak semacam crowdfunding gitu ya, kita bisa.com, tapi dengan ya intinya memanfaatkan duit 1.000 ya, memanfaatkan uang 1.000 ini kan berapa. Nah itu ini ya jadi dilema itu kalau lolosnya misalkan memenuhi kuota atau ya mungkin karena tadi sudah yang dicuri banyak sehingga dia terlolos. Jadi pertama idenya itu dia kayak semacam crowdfunding, memanfaatkan duit 1.000, kalau kamu punya duit 1.000 udah ditransfer aja ke situ, intinya itu kayak gitu. Ya idenya biasa dan banyak kelemahan, tapi ya gitu deh, akhirnya nggak maksimal, makanya nggak juara. Terus satunya dia ya buat kelas online gitu ya, kelas-kelas online seperti kayak Zenius dan seterusnya. Intinya ya kelas online tapi untuk tema-tema tematik dan bisa fleksibel. Kayak gitu, itu bisnis digitalnya. Dan tadi ditanya, jadi 2 itu ya, satunya buat aplikasi kayak sementara crowdfunding gitu, pengumpulan duit gitu, terus nanti dia ngambil persentase dari situ. Yang kedua dia buat pembelajaran online gitulah ya, yang kayak Zenius dan seterusnya. Nah, tadi kan dikatakan profit menjadi penting, iya, khususnya bagi yang bertumbuh.
Tapi kalau kita lihat kembali di bisnis digital itu apa namanya format kriteria penilaian bisnisnya itu ya tidak melulu tentang profit sebenarnya. Karena juri pasti paham bahwa itu bisnis yang tidak mudah kalau sudah ngomong bisnis digital kayak gitu. Buktinya ya banyak banget startup yang mati kan. Tapi di situ kamu bisa menunjukkan ya konsep dari prospek bisnis digitalmu di masa depan. Dengan melihat misalnya, dengan menunjukkan ya, dengan menunjukkan. Kalaupun kamu bisnis awal ya dengan rencana yang seperti apa. Kalaupun sudah bertumbuh ya dengan bukti gitu. Bahwa ini loh jumlah pengunjungnya selama ini, pendownloadnya atau pengguna barunya atau yang balik lagi ya kan itu ada datanya itu di tractions, mitra yang udah kamu ada, reviewer customer, bintangmu berapa dan seterusnya. Jadi standar seperti itu. Kemudian kamu memang jelas bagaimana kamu mengkomersialisasi bisnismu dengan channel-channel monetisasi yang kamu punya. Bahwa duit itu datangnya dari apa aja, ya pendapatanmu dari apa aja. Terus nanti skemanya tuh bayarnya kayak gimana. Jadi memang harus detail kayak gitu. Nah memang saya sih bukannya pasti sama UNER, tapi maksud saya memang yang kayak gini tuh dimakan sama ITS, ITB gitulah biasanya karena memang dia ada spesialisasi di situ kan. Tapi saat kemudian tidak ada FTM, ada FST, ada SI dan seterusnya, sebenarnya kita juga masih prospek. Kenapa? Ya salah satu bisnis digital yang ada di UNER dan membuat dia cukup dalam tanda kutip sekarang ini ya berkecukupan itu kan dari mahasiswa FST ya yang membuat bisnis digital dalam bentuk apa namanya curhat mengenai psikologis gitu, si relief itu loh yang dari FST dia buat itu. Artinya apa? Ya kita juga potensi besar gitu. Kita punya potensi besar teman saya lupa namanya tapi dari FST itu ya anak Sidoarjo dia buat relief yang itu loh ya pendampingan apa namanya masalah-masalah psikologis ada di situ ya karena dia relief kan. Nah, itu kita pernah membuat dia masuk Forbes 30 juga pernah. Ya, dia termasuk banyak pendapatan dari situ. Nah, kalau sudah kayak gitu ya tingkat kemenangannya tinggi kan kayak gitu. Karena kenapa demikian? Karena saya melihat dari UNER yang lolos tahun lalu meyakinkan profitable-nya itu ini apa namanya kurang optimal gitu aja. Jadi kalau ternyata kamu sudah menyiapkan banyak hal, kamu bisa menunjukkan traction-nya bagus, monetisasinya bagus, tapi hasilnya belum banyak, ya nanti akan kepertimbangan juri kok gitu. Nah, salah satu yang menang PKMK di tahun 2020 itu dari ITS karena dia buat sistem aplikasi laundry in kalau nggak salah, laundry gitu. Ya saya yakin itu belum banyak ini kok, belum banyak keuangannya, belum profitable gitu loh. Tapi dia tuh bisa membuat traction yang bagus, monetisasi yang bagus. Nah, jadi ya itu juara satu pada waktu itu di tahun 2020. Karena lombanya online. Nah, sekarang Pak, kalau saya ingin melihat atau kalian cuma berlaku ya bukan hanya untuk bisnis kita tapi lomba yang lain, mau lihat standar yang pernah menang, proposal segala macam, tapi kamu nggak ada gambaran, kamu bisa track di YouTube. Ya, kamu bisa track di YouTube, mungkin dapat judulnya, terus kamu cari di internet, oh ini loh beritanya. Karena salah satu apa namanya kriteria penilaian gitu ya, ya teman-teman ini yang ikut P2M kan harus upload di berita ya, maksudnya dia harus terekspos di berita. Dan dari berita mungkin kamu akan tahu apa sih yang pernah juara satu kayak gitu. Di mana juara satu mungkin kamu bisa track di YouTube, bisa lihat di Google, bisa ketemu, oh dia tuh idenya gini. Ya, jadi maksud saya kamu bisa memanfaatkan YouTube maupun internet dengan semaksimal mungkin dengan mencari sebelum-sebelumnya siapa yang pernah juara. Kalau memang benchmarkmu sangat minim ya, ya kembalikan ke internet. Pasti ada kok juara tahun 2020, 21, 19, itu ada semua. Bahkan juga ada yang presentasi di YouTube. Entah itu latihan, entah itu apa namanya pengumumannya, itu masih ada di YouTube. Bisa dicek. Semoga menjawab ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Orlando. Nah ini disambung Bu Siwi ya. Jadi tuh kuotanya 5, tapi yang lolos tahun 2002 dari dari UNER itu hanya 2 proposal Iya. gitu. Nah, itu kan Eman. Orlando aku boleh nambahin ya? Ya silakan. Iya. Bu. Tapi saya maaf ya,
off cam ya, soalnya di jalan takutnya nanti sinyalnya hilang gitu. Jadi teman-teman tadi kan nanya ya inovasinya dari yang menang di PFP 2MW tahun 2022. Masih ada waktu ya Mas Imam, saya izin dulu menyampaikan, Silakan Ibu. nanggung kalau nggak disampaikan kayak gitu. Jadi satu kategori saya ambil dari yang paling rendah dulu, menangnya juara harapan 2 ya Mas Lando, kalau nggak salah saya mohon dikoreksi. Blair ya. Ya. Iya Blair Bu, itu harapan 1. Blair itu dari teman-teman FTMM. Mas Ilham itu tentang budidaya hasil akhirnya minyak atsiri untuk dijadikan produk-produk aromaterapi kayak gitu kan, tapi dia produknya itu bisa macam-macam tuh. Nah, tapi yang saya sempat ketir-ketir tuh ketika kebetulan penjuriannya ada di seberang tempat saya, dan saya lihat sendiri bagaimana di kategori teknologi terapan, itu teknologi terapan bukan budidaya. Di kategori teknologi terapan itu semuanya berhubungan dengan teknologi yang bukan teknologi yang kayak gini, kayak crane, kayak gitu. Itu kan juara 1 crane tuh yang dari ITS tuh. Nah, sementara yang ini hanya budidaya minyak atsiri gitu. Tapi dia pegang dari hulu ke hilirnya. Sampai hilir tuh produk-produknya juga macam-macam kan, dalam bentuk macam-macam. Nah, inovasinya adalah dari sisi supply chain-nya yang dihargai, lalu juga macam-macamnya tuh dari mulai spray, linen spray, lalu kemudian minyak aromaterapi gosok, sampai kemudian dalam bentuk yang stick itu. Nah, itu yang dihargai. Jadi, alhamdulillah itu katut. Nah, lalu ini ya, kategori makanan dan minuman. Nah, ini juara 1. Waktu itu yang menang adalah Makasih Rek, yang dari FEB ya, dari Mbak Aski sama Mas siapa itu namanya Farel dan teman-temannya. Nah, inovasinya itu adalah bagaimana dia mengolah ubi yang kuning ya, bukan ubi yang ungu, itu untuk menjadi suatu snack yang dia jual. Dia itu menjual idenya adalah ini aman. Ini adalah produk yang anti kolesterol, jadi mau ngemil sehat gitu. Kamu ngemil tapi nggak bikin kamu gemuk gitu. Lagian juga pada saat itu teman-teman itu posisinya belum ngurus sertifikasi halal, belum. Saya udah ketir-ketir karena hampir semua produk dari pesaing itu rata-rata udah pada ngurus halal. Tetapi kelebihan dari Makasih Rek itu adalah dia sudah ngurus yang namanya kandungan gizi gitu. Jadi memang waktu itu saya paksa untuk ngurus deh kandungan gizinya. Nanti percuma kalau kamu sampaikan bahwa produkmu itu non kolesterol, aman untuk orang kesehatan, aman untuk orang positioningnya untuk makanan kesehatan, tapi kemudian dari sisi kandungan gizi kalian nggak ngecek kayak gitu. Jadi lebih legalnya kayak apa tuh kayak gitu. Jadi dia isu yang dia tawarkan tuh pas gitu, bahwa itu adalah makanan kesehatan gitu. Nah, lalu produk yang berikutnya budidaya. Budidaya itu yang dari akuntansi itu ya Mas Rizky itu dia ini ya budidaya telur asin gitu. Bebek. Bukan telur asinnya, budidayanya bebeknya itu. Tapi dia ada inovasi yang tidak disangka-sangka gitu. Karena dia mengeluarkan kemasan yang itu nggak pernah ada sebelumnya kayak gitu. Kemasannya itu bikin telur asinnya nggak kocak-kacik gitu. Jadi sampai mau dikirim ke luar negeri pun nggak bakal yang namanya telur asin itu pecah. Nah, ternyata yang nggak disangka-sangka ini yang kemudian mengantarkan mereka juara 1 gitu. Itu juga sudah lengkap semuanya, legalitas usahanya mulai dari sertifikasi halal ada, tapi teman-teman semuanya legalitas itu dilakukan ketika mereka sudah terima dana. Jadi progres gitu, yang kelihatannya progresnya menjadi sangat pesat di situ. Terus yang keempat itu juara 3 bukan Mas Lando, saya dikoreksi ya. Yang itu sewa pelampung. Iya, juara 3. Iya, itu Incredible Float, Mbak Diajeng. Itu dia idenya adalah gimana sih sekarang orang tuh pada mulai kembali staycation. Staycation orang udah mulai setelah pandemi kemudian pergi berlibur, tapi yang sifatnya private itu butuh yang namanya pelampung.
Inovasi yang dia lakukan sebenarnya untuk jasa-jasa kayak gitu mungkin banyak ya. Tapi dia itu menyebutkan pesaingnya itu cuman ada di satu kota. Gitu. Pesaingnya ada di satu kota. Jadi dia bikin benar-benar tuh bikin yang namanya analisis pesaing. Nah, pesaingnya dia itu hanya di satu kota. Misal Surabaya tok gitu ya. Jakarta tok. Lah dia itu ada di 3 kota. Jogja, awalnya di Solo ya, karena dia kan bisnisnya dimulai di Solo, Jogja, dan Surabaya. Lalu kemudian dia sampaikan bahwa dia merimut semua itu adalah dari Surabaya. Merimut bisnisnya itu semuanya dari Surabaya dan bisnisnya running well, meskipun dia kuliah di Surabaya. Itu yang saya juga nggak nyangka gitu, karena waktu saya tahu daftar bidang jasa itu keren-keren banget gitu ya, tapi ternyata katut gitu. Saya nggak ngira gitu bahwa, wah, padahal saya kalau ngelihat mereka lewat, oh bisnis jasanya kayak gini, yang dari Universitas A ini, Universitas B ini, kayak gitu. Nah, itu yang kurang lebih kalau kita ngomongin inovasi, not only on your product gitu, tetapi juga bagaimana kamu tentang pemasoknya, bagaimana pasokanmu supaya kamu tetap jalan pada kemasan, dan yang penting adalah legalitas usaha. Oh ya teman-teman, tadi yang incredible float ya Pak Lando itu satu-satunya yang belum punya legalitas ya, karena dia KTP-nya KTP Solo. Itu sebenarnya buat saya ketir-ketir juga, karena semua hampir 5 produk yang masuk pada kategori final hanya incredible float yang nggak ada legalitas usahanya. Yang lainnya tuh semua ada, entah itu kemudian halal ada, lalu NIB mereka punya dan sebagainya. Hanya incredible aja, tapi dia sampaikan bahwa dia merimut usahanya itu hanya dari Surabaya dan semuanya itu jalan. Itu sih teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih itu ya Pak Lando. Ya, Makasih. terima kasih Bu Siwi. Jadi itu ada clue sebenarnya bahwa memang tidak sesetrik PKMK gitu ya yang wah inovasi banget gitu. Tapi gini, bahwa kamu bisa perkirakan itu laku, profit, semakin profit itu memang prospek banget. Terus di saat kamu menjalankan nanti didanai, kamu bisa menambahkan inovasi yang apa namanya bisa dijangkau waktu kamu didanai gitu. Karena tadi itu kemudian ada ujinya itu kan lebih ke kualitas yang terus diperlihatkan, ini loh produknya semakin membaik, semakin berkembang. Jadi maksud saya idemu itu jangan dalam tanda kutip ngasal bahwa oh saya mau buat misalnya tadi yang saya contohkan apa namanya tadi nastar ya, nastar tapi bukan dari nanas dari apa misalkan. Tapi sudah sampai situ, tapi kamu bisa, oh ini nanti kalau saya lolos, saya akan ngapain? Saya akan ada inovasi apa? Oh saya nanti kemitraan atau seperti apa? Itu harus mulai dipikirkan gitu. Tapi benar, tidak harus jelimet banget seperti misalkan membuat masker wajah yang mungkin bisa seharian tapi tidak kelihatan maskernya. Misalnya seperti itu ya, banyaklah inovasi di PKM itu yang ngeri-ngeri, tidak sengeri itu, tapi itu tadi tetap rasional untuk dijual laku saat kamu lolos, bahkan bisa menambahkan inovasi dari anggaran yang diterima. Gitu ya kata kuncinya. Masih ada yang nanya lagi, silakan, wis. Nggak apa-apa Pak ya. Terakhir mungkin ya, karena mau asar. Ya gimana? Ya, Oh perempuan ya, tak kira laki-laki. Gimana? Iya Pak. Tadi kalau katanya tadi kan kalau Makasihre itu ada uji apanya Ibu Siwi? Mohon maaf. Uji kandungan gizi, Oh ya, glutennya, flake Iya itu gluten. benar kok Mbak. Oh ya, itu harus itu uji kandungan gizinya itu di lab ya Ibu ya? Sebenarnya bebas ya, sepenting itu memang kredibel untuk mengeluarkan surat hasil ujinya kayak gitu. Oh. Jadi ada kalau si dark point itu dia tuh menurunkan tingkat kolesterol ya, dari bebek itu menggunakan cairan sehat dari bawang dan seterusnya, berambang dan seterusnya. Ini sebelum ini sudah dia masuk ke yang di itu loh, Jalan Ahmad Yani lah, pokoknya di pengujian tentang peternakan. Nah, dia ke situ. Tapi kalau mungkin teman-teman yang punya pupuk agroklimat gitu ya, itu mungkin bisa di FST atau di ITS misalnya. Jadi gluten gitu itu bisa di departemen Dinas Kesehatan
dan makanan, atau mungkin di teman-teman FK gitu. Itu nanti sambil jalan, tapi kamu plan itu memang akan kamu lakukan kalau kamu nanti lolos gitu loh. Jadi itu pasti akan kita dampingin, Kak, ucul-uculan, kita nggak nyarikan, kita pasti ini loh ke sini gitu. Sambil kita apa namanya, diskusi dengan kalian gitu. Oh, Oke. baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi nggak? Ayo, tanya lagi. Boleh nambahin dikit ya Pak Lando Ya. tadi yang izin. Mbak tadi ya nanyanya izin gizi ya Mbak ya? Ini Iya, Bu, Ibu. kandungan, uji kandungan. Oh iya. Kan banyak ya, tesnya tuh banyak. Kalau sesuai sesuai apa? Produk. Gitu. Sesuai produknya. Jadi gini, waktu itu sebenarnya ujinya itu bisa di labnya ini gitu loh Mbak, ada kayak di labnya, sorry ya, maaf suaranya gitu sih, ada di labnya provinsi gitu. Tapi waktu mereka itu melakukan lab provinsi itu lagi renovasi dan ngantri gitu. Sementara saya mempertimbangkan waktunya pasti nggak bakal cukup nih kalau sampai bulan November gitu, karena mereka baru masukinnya Oktober awal. Akhirnya saya nanya, bisa nggak kamu punya nggak anggaran untuk ngurus itu, kurang lebih sekitar 2 juta lah saya bilang gitu. Ada Bu, ya udah sekarang kita masuk aja. Jadi kita masukin ke labnya itu Mbak yang di daerah Bundaran Sito itu ada gedung Sarasvanti ya kalau nggak salah. Ya di situ itu ngurusnya, itu ngurus ininya apa namanya izin gizinya. Nah mungkin karena swasta ya, jadi prosesnya itu cuma hampir seminggu aja udah jadi. Tapi lebih mahal. Oh iya, jelas karena per apanya gitu, per ujinya 800.000. Tapi saya bilang kan kamu punya anggaran kan, dan itu kan resmi anggarannya kan bisa diklaimkan gitu ya Pak Lando untuk di penggunaan anggaran itu, dan oke, mereka nggak ada masalah di situ. Itu Pak, kurang lebih gitu Mbak, kurang lebih. Iya, Ibu. Terima kasih. Sudah cukup. Wah, masih ada yang tanya. Sarwardi loh, Pak Ainul ini pengen. Iya. Aku selamat siang. Ya, silakan. Tanya ini terkait ini ya, submission juga dan bisnis. Ini kan ada bisnis yang sudah terdaftar di inkubator UNER, kemudian ingin ikut P2MW, tetapi CEO yang terdaftar di inkubator UNER, yang anak UNER juga, ini nggak bisa ikut, terus yang ikut anggotanya yang mahasiswa lain, itu gimana ya Pak ya? Jadi kata kuncinya, teman-teman itu boleh ikut kalau tidak dapat pendanaan dari pemerintah gitu. Itu dapat pendanaan di inkubator? Sementara sepertinya belum dapat. Nah, kalau belum dapat ya masih bisa diikutkan kan kayak gitu. Nah, terus itu kan sebenarnya lebih ke strategi internal ya. Ada di inkubator tapi ketuanya nggak ikut gitu ya, anggotanya ikut. Ya, bisa dipertimbangkan akan jadi masalah nggak nanti di saat seperti itu, gitu aja sih. Kita sebenarnya pada titik menilai yang proposalnya memang prospektif bagus, layak ya kita kirim gitu. Perkara nanti teman-teman itu ada masalah internal itu akan selalu ada di tim itu. Enak sing tiba-tiba nih, hati-hati ya nanti kalau kamu cari tim. Tiba-tiba hari aku ngilang deh. Sering banget tim itu dibuat tapi nggak fokus. Ada yang pengen kuliah, fokusnya kuliah, organisasi, dan ditinggal. Ya, maksud saya jika memang dia nggak ikut, karena pertimbangan mungkin mau yang lain, outbound apa misalkan sehingga nggak fokus, ya dikomunikasikan di internal. Semoga bisa diterima dengan baik dan tetap lanjut, nggak ada masalah. Itu bagus banget. Gitu. Yang penting kalian komunikasikan kondisinya kayak gini, sehingga kita bisa juga mempertimbangkan kira-kira akan ada masalah di masa depan. Moro-moro digugat, itu ketuanya aku, kenapa kamu nggak ngajak aku? Misalkan, oh ternyata kalian nggak ada komunikasi kan, ya kacau kan. Tapi saya yakin kalian nggak akan kayak gitu. Yang penting tidak ada masalah yang berkaitan dengan hukum nanti di belakang itu silahkan dirundingkan secara internal, gitu ya. Siap, berarti lebih ke internal ya Pak ya? Ya silahkan diatur bahwa itu tidak ada masalah hukum, bahwa kamu itu semua legowo, misalkan dia tidak ikut karena pertimbangan yang juga melegowokan, kemudian kamu mempertimbangkan sisi nah masalahnya nanti ikut akan jadi masalah karena kamu nggak fokus. Gitu ya monggo silahkan diatur di internal ya kalau itu. Ya terima kasih Pak.
Masih ada lagi? Wih, luar biasa ini. Biar gak sakit gitu loh, sih mas sakit ya, luar biasa. Karena mungkin kuotanya 18 proposal ya, di mana Oh, karena IWDM gabung, jadinya gabungan. Oh iya Bu, tapi dari tadi ya tanya, ini IWDM baru satu nih. Semoga bisnis digital juga ada ya, dan kita bisa ngirim maksimal yaitu 3 tadi dari yang pemula ataupun yang bertumbuh. Tapi sih kayaknya kalau bertumbuh di bisnis digital ini ya tantangannya masih belum banyak. Itu sebenarnya prospek. Ini bukannya saya mendiskreditkan kategori yang lain, cuma kayaknya bisnis digital sama yang manufaktur ya tadi manufaktur teknologi terapan itu pasti lebih sedikit biasanya dibanding makanan dan minuman, perdagangan gitu. Itu sebenarnya sisi lainnya itu peluangnya besar gitu ya, tapi sulit gitu. Karena di kelas seingat saya yang tahun lalu 2022 yang teknologi terapan itu paling sedikit. Gitu. Tapi monggo bisa bisa dipertimbangkan ya nanti strateginya. Teknologi terapan tahun lalu cuma 44 proposal. Nah, itu 44 proposal. Hampir 500 proposal, hampir 800 proposal. Ya, itu ya. Itu ini ya, salah satu clue. Prospek besar, tantangan besar, kesulitan besar, tapi kemungkinan menangnya besar. Tapi kan ya kita nggak hanya berbasis cari yang menang ya, teman-teman semoga bisa dapat manfaat yang lebih besar dari itu gitu. Ada yang tanya lagi? Silakan. Semoga jelas, nanti bisa sambung di grup apapun di grup nanti kita bisa tanyakan. Ojo bingungan, Dek. Pak, ini maksudnya gimana? Buat dulu, nanti akan ada sesi coaching mungkin sama Pak Ainul. Kemarin kita merencanakan, tapi belum nanya Bu Siwi sih ya. Kita merencanakan itu tanggal berapa ya Pak? Tanggal 5 Pak ya? Tanggal 6 Pak ya? Tanggal 6 Pak. Tanggal 6. Merencanakan tanggal 6. Karena tanggal 4 dan 5 itu sedang terjadi wisuda. Kalau tanggal 3 mepet Jumatan, mungkin tanggal 6. Tapi kalau bisa teman-teman sudah bawa nanti mungkin acaranya di kampus C, di SC ya Pak biasanya. Terus bawa proposalnya yang sejadinya nanti tinggal finishing sampai tanggal 10 atau 11 lah nanti gitu. Itu sehingga nggak kosongan Bu, saya masih ini nanti kayak tulisan nih. Maksud saya yakin lah kalau kamu baca panduan paham maksudnya. Oh ini kurang ini ya ditulis nanti sambil dikasih masukan. Cuma itu bukan berarti gini, ini harus hati-hati. Bukan berarti kamu ikut coaching langsung lolos. Ya kita akan tetap lihat kualitas. Lupa, berarti kalau saya nggak ikut coaching terus bagus, lolos. Ya, kita juga lihat kualitas. Kalau memang bagus ya, monggo. Wah, berarti hebat banget ya ikut coaching, tapi ini. Cuma, ya kadang aja yang coaching kebingungan dan dia nggak melok gitu loh, Dek. Jadi saran saya ikut ya. Oke? Nanti akan ada informasi lanjutannya di grup maupun di kanal-kanal informasi kemahasiswaan UNER. Baik, gitu Pak Ainul, Mas Ainul, mungkin cukup ya. Baik. Nah, sepertinya sudah cukup Pak. Ini tadi antusias banget dengan para mahasiswanya. Baik, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kembali ke Pak Ainul. Monggo. Terima kasih Pak. Dan demikian paparan materi sosialisasi dari P2MB dari Pak Angga Erlando. Selanjutnya atas materi yang diberikan para rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir mengikuti dengan antusias. Demikian berakhirlah rangkaian acara pada sore hari ini. Terima kasih Prof. Pak Angga. Terima kasih Lando, Bu Siwi, makasih juga. Nggih, matur nuwun Prof. Sehat selalu. Izin pamit ya Pak, matur nuwun sangat. Sami-sami. Izin pamit Pak. Lanjut kelas. Assalamualaikum, selamat sore. Monggo semuanya sukses mahasiswa. Silakan mengirimkan proposalnya. Bye.